Halo Aries, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Juli. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juli ini. Pertama kita lihat dulu tema besarnya itu ada Scorpio, kata kuncinya investigasi. Lalu ada Descendant, kata kuncinya invitation atau undangan. Lalu yang berikutnya South Node. Ini tentang masa lalu gitu ya. Yang pertama dengan energi Scorpio atau rumah ke-8 ini kayak tema kolektif gitu. Jadi kayak ada sebuah tema dari beberapa reading yang udah aku bikin tentang sebuah misteri gitu. Sebuah misteri dalam artian kamu dihadapkan pada situasi di mana kamu jadi ingin mencari tahu, ingin memahami, ada orang-orang tertentu yang mungkin melihat kamu sebagai sebuah misteri atau sebaliknya kamu melihat mereka itu sebagai sebuah misteri dan kamu ingin mengenal mereka, mencari tahu tentang mereka lebih jauh lagi. Terus ada misteri kayak di depan itu kamu nggak tahu gitu akan ada apa, tapi gini, aku pernah ngomong di suatu tempat atau sebuah situasi, kadang walaupun di depan itu seperti sebuah misteri, ada momen di mana hidup kita perlu mulai aja dulu gitu, walaupun kita nggak tahu di depan ada apa. Yang jelas ketika kita merasa kayak kita terpanggil ke situ, atau kayak udah waktunya kita melangkah ke situ, kadang kita perlu mulai aja dulu, melangkah aja dulu gitu. Nah, seiring berjalannya waktu kita akan paham dan kita akan tahu langkah selanjutnya seperti apa. Lalu yang berikutnya tentang gini, invitation undangan dalam artian sesungguhnya misalnya kayak undangan ngajak bertemu, undangan untuk datang ke sebuah acara, atau undangan seperti membuka hati untuk orang lain masuk gitu ke dalam hidup kamu, atau kayak ada orang yang membuka hati supaya kamu masuk ke dalam hidup mereka gitu ya. Ini juga berbicara kayak aku merasa seperti orang-orang yang bisa apa ya, ngademin hati kamu, konteksnya apapun ya, pertemanan, potensi hubungan romantis. Jadi kayak orang-orang ini orang yang bisa ngademin hati kamu, ada buat kamu ataupun sebaliknya gitu. Jenis hubungan dua arah. Oke. Lalu yang berikutnya South Note, kata kuncinya masa lalu. Masa lalu dalam artian, mmm, kamu sudah move on belum dari hal-hal tertentu yang terjadi di waktu lampau, kamu sudah belajar apa. Terus juga South Note itu bisa berbicara tentang zona nyaman ketika kamu sudah berada dalam suatu situasi, kebiasaan tertentu, atau kayak kamu sampai di titik tertentu gitu ya. Kamu selanjutnya ngapain gitu, waktunya kamu bertanya ke depannya, gue mau ngapain lagi nih? Apakah gue sudah puas berdiam diri dalam zona nyaman gue atau gue bisa berekspansi lebih lagi? Terus aku melihat gini sesuatu tentang masa lalu, aku nggak tahu ini energi kamu yang sudah bertransformasi atau ada orang yang pernah terhubung dengan kamu di waktu lampau dengan karakteristik seperti ini. Jadi ini adalah ada 2 jenis orang gitu. Yang pertama ini orang kayak merasa tidak nyaman ketika diperhatikan, merasa tidak nyaman ketika mendapat apresiasi atau dipuji gitu. Dan ekstrim satunya adalah ini adalah jenis orang yang selalu mencari validasi, berusaha membuat semacam apa ya, caper gitulah, kayak berusaha membuat orang-orang memperhatikan dia dengan cara yang baik maupun tidak baik gitu. Ya, contoh misalnya dengan cara yang tidak baik bikin drama supaya diperhatikan, atau dengan cara yang baik dia jadi overachiever, prestasinya banyak, rajin belajar, rajin bekerja supaya apa? Mendapat validasi dari orang-orang di sekitarnya. Makanya aku bilang aku nggak tahu ini energi siapa, atau kamu pernah terhubung dengan jenis orang seperti ini di waktu lampau dan kamu sudah cukup belajar ke depannya kamu lebih apa ya, lebih bisa memfilter gitu untuk orang-orang jenisan seperti apa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidup kamu. Karena tadi ada undangan kan, kedepannya kamu mengundang orang seperti apa untuk datang ke hidup kamu. Oke, lalu kita bahas tarot nih ya. Yang pertama ini adalah Six of Pentacles. Entah kenapa kayak aku mendapat vibe gini tentang komunikasi. Yang pertama, kayak orang reach out mau balas budi, mau bantu kamu. Lalu yang kedua, ada yang mau bayar utang. Tadi entah-entah utang budi atau utang uang gitu. Terus juga ada yang minta bantuan atau sebaliknya mau membantu kamu gitu. Jadi kayak ada take and give-nya dalam bulan Juli ini, temanya ada take and give. Tadi aku bilang di awal ini adalah, jika keberadaan orang-orang yang akan ngademin hati kamu ataupun sebaliknya kamu yang bisa ngademin mereka, terlepas apapun konteks hubungannya, pertemanan kah, hubungan romantis kah, atau calon hubungan romantis kamu kah. Yang jelas ini hubungan yang sifatnya dua arah. Lalu yang berikutnya, Six of Wands. Dan ini posisinya di blessing kamu gitu ya. Dengan Six of Wands tadi mungkin sekarang kalau misalnya tadi yang sebelumnya aku bahas adalah kamu itu adalah energi kamu, sekarang kamu sudah berada di versi diri kamu yang baru gitu. Misalnya tadi kamu gak nyaman untuk diperhatikan, kamu gak nyaman untuk dipuji karena udah ada yang berubah pada self concept kamu, pada rasa percaya diri kamu. Sekarang kamu lebih bisa menerima untuk diperhatikan, dipuji orang, atau sebaliknya gitu.
Six of Wands juga bisa berbicara reputasi dalam artian ada orang yang memperhatikan kamu karena tertarik atau kamu kayak mencapai satu hal tertentu dan orang-orang tuh kayak kayak apa ya, kayak hormat gitu, kayak segen sama kamu, kayak melihat kamu sebagai contoh, role model, melihat kamu sebagai orang yang bisa ditanyain pendapatnya, bisa minta kamu ngajarin mereka sesuatu. Nah, ini posisinya ada di blessing kamu gitu. Jadi kayak pencapaian kamu itu, perubahan transformasi di dalam diri kamu itu membawa sesuatu di mana ada orang-orang yang memperhatikan kamu dan ada orang-orang yang respect sama kamu gitu. Terus ini ada Page of Pentacles jadi tantangan kamu, entah kenapa aku dapat vibe-nya gini, ada orang yang mau ngasih hati ke orang yang satunya, aku nggak tahu ini siapa. Terus, entah karena skenarionya adalah karena memang nggak ada rasa atau belum ada rasa, lalu yang berikutnya karena ini adalah orang masa lalu gitu. Jadi karena orang masa lalu, kayaknya enggak deh, kayaknya ya udah apa yang udah di waktu lampau, ya udah di waktu lampau aja dan aku nggak merasa kamu bisa jadi individu yang berbeda. Jadi mari kita tinggalkan skenario-skenario itu di waktu lampau gitu dan aku udah move on sama hidup aku. Nah, aku merasa kayak ada skenario seperti ini dengan si Page of Pentacles jadi tantangan. Lalu yang berikutnya di waktu yang akan datang, King of Wands ada di waktu yang akan datang dan aku melihat gini, King of Wands itu mungkin aku pernah bilang ya, orang yang membangun karirnya dari bawah gitu. Dia bukan terlahir dari bangsawan tapi dia membangun skillnya dan jalannya panjang gitu. King of Wands itu adalah energi orang atraktif, magnetik, charming, berkarisma. Dia juga sangat kompeten, sangat menyukai, sangat cinta bidang apapun yang dia tekunin gitu. Dan dia lebih suka bekerja untuk dirinya sendiri. Entrepreneur, kalaupun bukan entrepreneur, dia memilih bidang walaupun dia bekerja pada orang lain, bidang yang sangat dia sukain gitu. Dan ini mungkin jalan panjang kamu pertama gitu untuk bisa melakukan sesuatu yang kamu passion di situ atau jalan panjang kamu untuk sampai di titik pencapaian-pencapaian tertentu yang mau kamu capai, entahlah itu kayak kamu punya goals yang ingin kamu capai, kamu punya target dalam karir atau bisnis kamu, dan ini perjalanan panjang kamu sama tadi kayak aku bilang, jalan panjang untuk jadi King of Wands, dan ini adalah energi api ya, Aries, Leo, Sagittarius. Terus juga proses panjang yang kamu udah lewatin itu bikin kamu jadi kayak kamu tuh punya karisma, ada sesuatu yang magnetik tentang diri kamu, jadi kayak orang tuh mendekat gitu. Terus juga orang tuh semacam tadi aku udah bilang ya respect, look up gitu, melihat kamu sebagai role model. Terus ini ada oracle kamu satu lagi, emotions are running high. Jadi kayak emosi itu akan apa ya, signifikan gitu, entah dalam artian emosi positif maupun emosi negatif yang jelas. Mmm, ini kamu biar mindful aja ya gitu. Jadi kayak walaupun emosi positif gitu ya, karena di sini ada vibe orang-orang yang sangat suportif, orang-orang yang sangat look up sama kamu, tapi juga mungkin tadi ada vibe dari kemunculan masa lalu. Mungkin salah satu dari antara kalian gitu ya, penerimaannya kurang baik, terus jadi emosi atau responnya jadi gimana gitu ya, setidaknya aku sudah memberi intro, jadi kamu lebih bisa, apa ya, lebih bisa mempersiapkan diri itu harus bereaksi, berespon seperti apa. Tapi kalau misalnya emosinya dalam artian positif gitu ya, udah bagus gitu kan. Nah, terus energi di dasar deck adalah Queen of Pentacles, ini energi stabilitas, abundant, dan juga menuai gitu hasil karya kamu selama ini. Terus juga ada yang bertransformasi dalam artian bisnis, finansial, pekerjaan, stabilitas ke arah yang lebih baik ya. Lalu sebagian dari kamu tuh dengan upgrade yang ada di hidup kamu itu membawa kamu untuk pindah lokasi gitu, misalnya pindah rumah, pindah lokasi kerja, pindah kantor, hal-hal semacam itu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.